Shalom pendengar suara pertobatan dimanapun saat sekarang ini jemaat Tuhan berada. Salam damai sejahtera. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sungguh dapat merubahkan kehidupan kita. Dengan satu kerinduan hati kita, rindu dipulihkan, rindu dirubahkan, dan rindu menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berserah diri, kita bersatu di dalam doa agar kuasa Roh Kudus Allah mengurapi kita dalam kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini membawa kami Tuhan Yesus kepada satu perubahan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Membawa kami ke dalam satu pemulihan hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadikan hidup kami semakin berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang memaknakan firman Tuhan itu, yang memaknakan isi hati-Mu itu bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, satu tema kebenaran firman Tuhan yang tidak mau disampaikan bagi kita pagi hari ini dalam renungan pagi hari ini dikatakan bahwa Allah mau mengubahkan hidupmu. Allah mau mengubahkan hidupmu. Jemaat yang terkasih, sering sekali kemewahan, keterkenalan, kebisaan, kemampuan dan kehebatan seseorang sering sekali membawa dia lupa diri. Sering sekali membawa dia kepada satu perubahan yang bukannya semakin baik di hadapan Tuhan, tetapi imannya, percayanya, kerohaniannya semakin merosot. Bahkan banyak yang mulai ambruk dengan segala kesombongan diri. Jemaat yang terkasih, belajar dari jemaat Laodikia, di mana jemaat ini adalah kota Laodikia, kota yang sangat terkenal dengan sekolah kedokterannya. Kota yang begitu luar biasa dengan penghasilan oles obat matanya. Jemaat yang terkasih, sering sekali dari kemewahan-kemewahan, dari keluar biasaan yang ada, membuat jemaat ini juga mulai suam-suam kuku dalam kerohanian mereka. Mereka mulai lupa diri. Bahkan perkataan-perkataan mereka, kalimat mereka yang tertulis dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Wahyu 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan. Renungan kita pagi hari ini dari Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Namun yang kita baca saat sekarang ini hanya ayat 17 dan 18 saja. Kita perhatikan ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jemaat Laodikia mengatakan, aku sudah kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Satu perkataan kesombongan, ketinggian hati yang begitu luar biasa. Ketika sesuatu hal yang membuat mereka menjadi beda dengan yang lain, ketika sesuatu hal ada pada mereka, kemewahan, kekayaan ada pada mereka, membuat mereka lupa kepada sumber pemilik segala sesuatunya. Hari ini firman Tuhan rindu supaya ketika kita diperhadapkan dengan hal yang sama, Allah mau mengubahkan hidup kita. Apa yang mau Allah ubahkan? Dari pembacaan firman Tuhan ayat 17 dan 18 ini, jelas ada pesan firman Tuhan yang mau disampaikan bagi kita. Hidup kita tidak boleh hidup dalam perkataan-perkataan kesombongan. Hidup kita tidak boleh ada dalam ketinggian hati. Karena segala sesuatu yang kita punya sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Seperti tadi dikatakan, engkau tidak sadar kalau sesungguhnya dikatakan firman Tuhan, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maksud dari firman Tuhan, mereka memperkaya diri mereka dengan kekayaan-kekayaan duniawi yang sebentar saja sesungguhnya mereka akan tinggalkan, yang sesungguhnya saja mungkin akan diambil daripada mereka dan berpindah kepada orang lain, yang sebentar saja mungkin itu bukan menjadi milik mereka lagi. Bukankah segala sesuatu yang kita punya dalam hidup ini hanya bisa kita nikmati selagi kita masih ada? Tetapi mereka lupa di dalam sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, hubungan mereka dengan Allah. Mari jemaat yang terkasih dengan Tuhan,
Allah mau merubah kembali hidup kita. Pada ayat yang ke-18 ini dikatakan bagi kita, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Bagian yang pertama, Allah mau mengubahkan kehidupan kita supaya kita tidak hanya memperkaya diri di dalam kekayaan-kekayaan duniawi, tetapi Allah mau mengubahnya supaya kita memperkaya diri kita dengan kekayaan rohani. Dalam bagian ini banyak hal yang sesungguhnya bisa kita lakukan. Kita semakin taat di dalam berdoa, semakin sungguh meletakkan pengharapan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Semakin kita boleh mempraktekkan kasih kita kepada orang lain. Semakin kita hidup di dalam pengenalan firman Tuhan setiap hari. Semakin kita tunduk di dalam berdoa, mendoakan banyak orang lain. Perkaya dirimu dengan perkara rohani, firman Tuhan. Semakin kita memperkaya diri kita dengan kekayaan-kekayaan rohani, secara otomatis kita membawa hidup kita kepada satu perubahan. Mata kita tidak hanya tertuju kepada kenikmatan duniawi, tetapi mata kita boleh melihat bagaimana Allah mau membawa kita kepada kemenangan-kemenangan iman yang sesungguhnya. Sehingga hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kita memperkaya diri kita untuk kita masuk kepada satu tujuan akhir dari kehidupan setiap orang percaya, kerajaan sorga. Sehingga ketika kita memiliki sesuatu di dunia ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk dalam kerajaan sorga, tetapi apa yang kita punya di dunia ini dapat kita pakai memperkaya diri kita dengan kekayaan-kekayaan rohani, memperkaya orang lain dengan kekayaan-kekayaan rohani, memperkaya lebih banyak orang lagi untuk semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita harus dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya. Bagian yang kedua, Allah mau mengubah hidup kita, berjalan di dalam kebenarannya. Ayat 18 ini dikatakan bahwa engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mau hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kekudusannya. Allah mau membawa kita berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Sering sekali kita menjadi pribadi yang lupa diri, yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak hidup dalam kekudusan seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini Allah kembali mengingatkan kita, Allah mau membawa kita berjalan dalam kebenaran dan kekudusannya. Dan bagian yang ketiga, bagian yang terakhir dalam ayat 18, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Allah mau supaya kita sungguh-sungguh dapat melihat apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Allah mau supaya kita sungguh-sungguh peka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Allah mau mengubahkan kehidupan kita? Karena Allah mau setiap pendengar suara pertobatan, setiap jemaat Tuhan mulai hidup dengan kerendahan hati. Allah mau supaya setiap pendengar suara pertobatan, setiap jemaat Tuhan tidak hidup di dalam ketawaran hati. Karena sesuatu yang tawar sangat-sangat tidak memiliki arti. Dan saat sekarang ini Allah juga mau supaya kita melakukan ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan adalah merupakan satu kerinduan, bukan rutinitas. Seperti pemazmur katakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Ada satu gejolak di dalam diri kita, ada satu dorongan yang memang berasal dari hati kita untuk kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari rindukan satu perubahan dalam diri kita. Kalau Allah mau mengubahkan kita, memperkaya diri kita dengan kekayaan rohani, membawa kita berjalan di dalam jalan kebenaran dan kekudusannya, dan kita dapat melihat kehendak Allah supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu bagian firman Tuhan diajarkan bagi kita pada pagi hari ini dari Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita memiliki Yesus. Dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Yeremia 9 ayat 24. Kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena engkau memiliki Yesus dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena engkau punya satu hubungan yang teguh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah merupakan fasilitas untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi jangan sampai membawa kita lupa kepada Sang Pencipta kita, lupa kepada sumber yang memberikannya bagi kita. Karena sesungguhnya tujuan Allah mengubah hidup kita adalah memberikan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita, memberikan kuasanya bagi kita, dan kerinduan Allah supaya hidup saudara dan saya pada waktunya nanti memerintah bersama
bersama dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar suara pertobatan, ubahlah hidupmu. Rindukan ada satu perubahan, rindukan ada satu pemulihan, supaya hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita tidak terombang-ambing oleh harta duniawi dengan segala kenikmatan yang ada. Sekalipun Tuhan memberkati kita luar biasa, tetapi kerohanian kita semakin hari semakin berpacu, semakin meningkat, semakin bertumbuh, berakar kuat dan berbuah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan hidupmu berarti di dalam Tuhan, karena setiap hari dengarkan firman Tuhan, karena Allah mau selalu merubahkan kehidupan kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan membawa kami kepada satu perubahan, membawa kami pada satu pemulihan dan kemenangan-kemenangan iman. Biarlah kiranya Bapa, setiap pendengar suara pertobatan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hidup mereka semakin diberkati. Semakin mereka diberkati, semakin takut akan Tuhan. Semakin mereka berkelimpahan, semakin mereka mengejar kehendak-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa sembah syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.